Selamat sore untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2, yaitu yang menganggotakan Sylvia Anganti Samosir, yaitu saya sendiri, kemudian Mulyadi Damar Sibua, dan Grace Mutiara Togatoro. Di sini kami akan membahas tentang diazepam. Dan di sini saya akan memulai untuk mempresentasikan tugas kami. Diazepam. Diazepam adalah salah satu contoh obat penenang yang berguna untuk mengatasi kejang dan gangguan kecemasan. Nah, obat ini juga digunakan untuk melemaskan kejang otot dan sebagai obat penenang menjelang prosedur medis. Nah, pada kasus tertentu, obat diazepam ini dapat juga diberikan kepada seseorang sebelum dilakukannya tindakan pembedahan medis. Obat ini dapat memberikan efek rileks. Nah, untuk efek samping paling umum daripada obat diazepam adalah pertama, masalah ingatan, mengantuk, merasa lelah, pusing, sulit tidur, atau gelisah, lemah otot, mual, sembelit, mengiler, atau mulut kering. Kenapa diazepam disebut golongan benzodiazepin? Nah, benzodiazepin adalah golongan obat penenang atau sebagai dapat digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan, serangan panik, kaku otot, insomnia, kejang, status epileptikus, atau sindrom putus alkohol. Nah, obat ini juga sering digunakan sebagai obat penenang sebelum operasi. Nah, diazepam adalah obat golongan benzodiazepin yang bekerja di otak dan saraf atau sistem saraf pusat untuk menghasilkan efek tenang. Obat ini juga bekerja dengan meningkatkan efek bahan kimia otak tertentu. Obat ini juga dapat digunakan untuk mencegah mimpi buruk atau naik teror. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Sekarang saya akan menjelaskan tentang reaksi sintesis diazepam. Ada 8 step. Step pertama, 5-kloroanilin setelah bereaksi dengan asam nitrus atau asam klorida akan membentuk garam diazonium. Kedua, yaitu garam diazonium direaksikan dengan etil alpha-benzil asetoasetat ester dalam larutan alkali akan menghasilkan 4-klorofenilhidrazon dari etil ester asam fenil pirufat. Step ketiga, 4-klorofenilhidrazon etil ester dari asam fenil pirufat dengan adanya asam hidroklorat mengalami reaksi sintesis indol-Fischer dan membentuk etil ester dari asam 5-klorofenilindolil 2-karboksilat. Step keempat, asam 5-kloro-3-fenilindolil 2-karboksilat bila dialkilasi dengan dimetil sulfat akan menghasilkan 1-metil 5-kloro-3-fenilindolil 2-asam karboksilat etil ester. Step kelima, 1-metil 5-kloro-3-fenilindolil 2-karboksilik acid etil ester ketika direaksikan dengan amonia akan menghasilkan 1-metil 5-kloro-3-fenilindolil 2-amida. Step keenam, 1-metil 5-kloro-3-fenilindolil 2-amida direduksi oleh litium aluminium hidrida menghasilkan 1-metil 3-fenil 5-kloro 2-aminometilindol. Step ketujuh, 1-metil 3-fenil 5-kloro 2-aminometilindol diperlakukan dengan kromium oksida untuk membuka cincin indol untuk membentuk 1-metil 3-fenil 5-kloro 2-aminobenzopenon. Dan step terakhir, 1-metil 3-fenil 5-kloro 2-aminobenzopenon dalam kondisi reaksi bersiklus akan menjadi diazepam. Baik, selanjutnya saya Mulyadi Damar Sibuan NIM 191501104 akan mempresentasikan mengenai mekanisme reaksi dan mekanisme aksi dari diazepam. Mekanisme reaksi diazepam ini dapat kita perhatikan jika terjadi substitusi pada gugus aromatik elektrofilik dari diazepam. Nah, bahan awal yang digunakan di sini yaitu 4-nitroklorobenzena dan fenilasetonitril yang ketika direaksikan dengan NaOH, cincin segi 5 akan terbentuk dan melekat pada kedua molekul tersebut sehingga menghasilkan produk baru.
Ketika direaksikan dengan CH3,2SO4 dan FeAlCl, akan terbentuk 5 kloro-2-metilamino benzofenon. Produk kemudian direaksikan dengan asam klorida dan atom hidrogen pada nitrogen diganti dengan elektrofilnya yaitu asetil klorida. Langkah terakhir dari proses ini yaitu di mana diazepam terbentuk reaksian produk sebelumnya dengan asam heksamin atau para-toluena sulfonat. Selanjutnya yaitu mekanisme aksi dari diazepam. Nah, diazepam ini dapat meningkatkan ikatan antara GABA dengan reseptor GABA. GABA itu sendiri adalah neurotransmitter inhibisi yang bekerja dengan menghambat sinyal otak tertentu. GABA terlibat dalam induksi tidur manusia, dalam memori, dan dalam rangsangan saraf. Nah, ikatan antara GABA dengan reseptornya dapat meningkatkan laju ion klorida ke dalam neuron di sistem limbik dan hipotalamus, yang kemudian menimbulkan hiperpolarisasi dari membran sehingga menurunkan eksitabilitas saraf atau mengurangi kemampuan sel untuk dirangsang. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai diazepam, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.